Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas teori kognitivistik. Jadi, anggota dari kelompok 4 sendiri, ada saya, Putri Setiani Hinarti, kemudian ada Fikri Lukman Hakim, ada Frida Septi Haptanti, Retno Ayus Tioningrum, dan Vinindya Rahmawati. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Dapat diakhiri. Jadi, pada pembahasan kali ini ada ruang lingkup. Yang pertama adalah teori kognitivistik itu sendiri yang berisikan tentang pembahasan hakikat teori belajar kognitif. Kemudian yang kedua adalah teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, di mana ada dua pembahasan, yaitu proses belajar menurut Jean Piaget dan tahap-tahap perkembangan kognitif itu sendiri. Nah, yang ketiga yang merupakan pembahasan terakhir adalah teori belajar kognitif menurut Jerome Bernner. Di sini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap-tahap perkembangan kognitif, yang kedua penyajian materi dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif tersebut, dan yang ketiga adalah dalil-dalil penerapan teori belajar kognitif menurut Jerome Bernner itu sendiri. Baik, yang pertama adalah hakikat teori belajar. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian atau mengerti. Secara umum, cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia, yakni suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Menurut para ahli aliran kognitif, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang selanjutnya, teori kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Konsep dari teori belajar kognitif ini adalah adanya pemrosesan informasi yang menjelaskan tentang aktivitas pikiran individu dalam menerima, menyimpan, dan menggunakan informasi yang dipelajari. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Maksudnya, proses ini tidak berjalan secara terpatah-patah ataupun terpisah, tetapi melalui proses yang mengalir bersambung-sambung dan menyeluruh. Dalam pandangan teori belajar kognitif, siswa adalah individu yang aktif mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam menempuh pembelajaran, siswa tidak hanya pasif dalam menerima pengetahuan, tetapi siswa juga aktif dalam mencari informasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan menyusun pengetahuan tersebut untuk memperoleh pemahaman baru. Nah, yang selanjutnya, adapun teori belajar yang mendasari perkembangan teori ini adalah teori belajar menurut Jean Piaget dan Jerome Bernner. Yang pertama, teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Sebelumnya, Jean Piaget adalah ahli biologi dan psikologi Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa dekade. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam domain psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, maka akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Menurut Piaget,
Ada beberapa proses belajar. Sebelumnya, proses belajar adalah cara seseorang memperoleh kecakapan intelektual yang pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dengan yang mereka ketahui, dan apa yang mereka lihat dari suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau permasalahan. Nah, proses belajar akan terjadi jika terdapat tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang pertama yakni proses asimilasi. Proses asimilasi merupakan proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu tersebut. Dengan kata lain, asimilasi merupakan suatu proses di mana individu mengintegrasikan persepsi, konsep, informasi, atau pengalaman baru ke dalam skema yang telah dimilikinya, sehingga pengertian dan skemanya berkembang. Contoh proses asimilasi, misalkan seorang ayah memperkenalkan istilah mobil pada anaknya, maka anak akan beranggapan bahwa semua kendaraan adalah mobil. Nah, proses yang kedua adalah proses akomodasi. Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dengan kata lain, proses penyusunan kembali atau restructuring mental sebagai akibat dari adanya informasi baru. Contoh dari proses akomodasi ini adalah yang berlanjutan dari proses yang sebelumnya, yakni anak tidak lagi menganggap bahwa semua kendaraan adalah mobil, melainkan sudah mampu membedakan jenis-jenis kendaraan lainnya. Lalu, yang terakhir adalah proses ekuilibrasi atau proses penyeimbangan. Proses ekuilibrasi merupakan penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ekuilibrasi juga merupakan proses penyeimbangan lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Proses penyeimbangan atau ekuilibrasi diperlukan agar seseorang dapat menambah dan terus mengembangkan sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Tanpa adanya proses penyeimbangan, maka perkembangan kognitif akan terganggu. Misalnya, berbicara tidak runtun, berbelit-belit, tidak logis, dan sebagainya. Ekuilibrasi juga merupakan mekanisme ketika anak-anak bergerak dari tahap pemikiran sebelumnya ke tahap pemikiran berikutnya. Contoh dari proses ekuilibrasi adalah ketika anak menganggap bahwa air yang dituangkan ke dalam gelas yang pendek dan lebar, maka kapasitas airnya akan berbeda jika dituangkan ke dalam gelas yang sempit dan jika dituangkan ke dalam gelas yang sempit dan tinggi. Kemudian dalam tahap ini pula anak akan meragukan apakah kapasitas air pada gelas akan berbeda pada gelas yang berbeda ukuran akan masih sama atau akan berbeda. Nah, itulah merupakan proses belajar menurut Jean Piaget. Yang selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Vinindya Rahmawati. Baik, selanjutnya saya Vinindya Rahmawati akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, tahap perkembangan anak itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, ketiga tahap operasional konkret, yang keempat adalah tahap operasional formal. Setiap tahap tentunya proses perkembangan seorang anak itu akan berbeda. Oleh karena itu, guru harus memahami setiap perkembangan kognitif muridnya agar saat merancang dan melaksanakan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangan tersebut. Nah, menurut Piaget, pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan tidak sesuai kemampuan dan karakteristik siswa, maka pembelajaran itu tidak akan ada maknanya bagi siswa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keempat tahap yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu tahap sensori motor.
Tahap ini berawal dari bayi berumur 0 sampai 2 tahun. Selama periode ini, anak mengatur alamnya dengan indera atau sensori dan tindakannya yaitu motor serta persepsinya yang sederhana. Contoh pada tahap ini yaitu ketika anak menangis karena keinginannya tidak dituruti. Namun, ia tidak berpikir mengapa keinginan tersebut tidak dituruti. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, berawal dari umur 2 sampai 7 tahun. Dalam teori Piaget, tahap ini merupakan prosedur melakukan tindakan terhadap objek-objek. Ciri-ciri pokok pada tahap ini yaitu penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif anak. Tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pralogis, berawal dari umur 2 sampai 4 tahun. Di sini anak telah mampu menggunakan bahasa dengan sangat sederhana dalam mengembangkan konsepnya. Namun pada masa ini masih sering terjadi kesalahan dalam memahami sebuah objek. Yang kedua yaitu tahap intuitif, berawal dari umur 4 sampai 7 tahun. Tahap ini, anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Pada tahap intuitif ini, anak juga memiliki pemikiran animisme, yaitu semua benda mati dianggap memiliki perasaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, berawal dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan logika yang memadai. Tahap ini memiliki proses yang sangat penting yaitu pertama pengaturan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentris. Tahap yang terakhir menurut Piaget yaitu tahap operasional formal, berawal dari umur 11 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, anak mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologisnya, tahap ini muncul saat masa pubertas. Contoh pada tahap operasional formal yaitu anak sudah dapat berpikir bahwa buah jatuh dari pohon menuju ke bawah itu karena faktor dari gravitasi bumi. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Putri Stiani Ginarti akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Nah, menurut Bruner sendiri, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Nah, dari sudut pandang psikologi kognitif sendiri, cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajaran pada setiap jenjang belajar. Menurut Bruner sendiri, terdapat 3 tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap informasi, yang kedua tahap transformasi, yang ketiga tahap evaluasi. Pada tahap informasi, di sini adalah tahap awal untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua adalah tahap transformasi, di mana tahap memahami, mencerna, menganalisis pengetahuan, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin dapat lebih bermanfaat. Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi, di mana hal ini pada tahap ini adalah mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada dan terjadi di tahap pertama dan kedua. Selain 3 tahap ini, Bruner juga menjelaskan tentang 4 tema pendidikan, yaitu
Yang pertama adalah mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan, yang kedua kesiapan siswa untuk belajar, yang ketiga nilai intuisi dalam proses pendidikan dengan intuisi tersebut, dan yang keempat motivasi atau keinginan belajar siswa dan cara untuk memotivasinya. Jadi, tentang seberapa lama tahap-tahap ini dapat dilakukan oleh siswa atau peserta didik, ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang didapat, oleh motivasi, dan juga minat siswa itu sendiri. Nah, untuk mendukung semua itu, perlu diadakannya discovery learning environment. Yang ini berarti adalah kondisi di mana siswa dapat melakukan eksplorasi atau penemuan-penemuan baru. Nah, yang disebutkan oleh Barnard adalah yang pertama, semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual, semakin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Yang keempat, untuk mengembangkan kognitif seseorang perlu adanya suatu interaksi yang sistematik antara pengajar dan pembelajar itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perkembangan kognitif meningkatkan kemampuan seseorang untuk memikirkan beberapa alternatif secara serentak, memberikan perhatian kepada beberapa stimulus dan situasi, sekaligus serta melakukan kegiatan-kegiatan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Renata. Baik, saya Fikri Lukman Hakim akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang penyajian materi dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif pada anak. Menurut Jerome Bruner, agar pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan intelektual pada anak, maka penyajian materi pelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif pada anak. Berikut adalah cara penyajian materi dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif pada anak. Cara yang pertama yaitu cara enaktif. Cara penyajian enaktif adalah melalui tindakan yang bersifat manipulatif. Dengan cara ini, seseorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pilihan atau kata-kata. Kemudian yang kedua, cara penyajian ikonik. Pada cara ini, pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Penyajian ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada anak berumur 5-7 tahun. Hal ini karena pada periode umur tersebut, anak sangat tergantung pada pengindraannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yakni cara penyajian simbolik. Penyajian simbolik ini menggunakan kata-kata atau bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek-objek. Memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsep dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Frida Septi Haptanti akan menjelaskan mengenai dalil-dalil penerapan teori Bruner. Bruner mengadakan pengamatan ke sekolah-sekolah, dan dari hasil pengamatan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan yang melahirkan 4 dalil. Dan dalil yang pertama adalah dalil penyusunan atau konstruksi. Dalil ini menyatakan bahwa cara terbaik bagi siswa untuk mulai belajar konsep dan prinsip di dalam matematika adalah dengan mengonstruksikan konsep dan prinsip tersebut. Dengan demikian, jika anak aktif dan terlibat dalam kegiatan
mempelajari konsep dan dilakukan dengan jalan memperlihatkan representasi konsep tersebut, maka anak akan lebih mudah memahami. Apabila dalam proses perumusan dan penyesuaian ide-ide tersebut disertai dengan bantuan benda-benda konkret, maka mereka akan lebih mudah mengingat ide-ide yang dipelajari tersebut. Siswa juga akan lebih mudah menerapkan ide-ide dalam situasi real secara tepat. Dalam tahap ini, anak memperoleh penguatan yang diakibatkan oleh interaksinya dengan benda-benda konkret yang dimanipulasinya, dan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya dalam tahap awal pemahaman konsep diperlukan aktivitas-aktivitas konkret yang mengatur anak kepada pengertian konsep. Anak yang mempelajari konsep perkalian yang didasari pada prinsip penjelasan berulang akan lebih memahami konsep tersebut. Jika anak tersebut menggunakan garis bilangan untuk memperlihatkan proses perkalian tersebut sebagai contoh untuk memperlihatkan perkalian, misalnya ambil 3 kali 5. Ini berarti pada garis bilangan loncat 3 kali dengan loncatan sejauh 5 satuan, hasil loncatan tersebut kita periksa ternyata hasilnya 15. Dengan mengulangi hasil percobaan seperti ini, anak akan benar-benar memahami dengan pengertian yang lebih mendalam bahwa perkalian pada dasarnya merupakan penjumlahan yang berulang. Kemudian yang kedua ada dalil notasi. Dalil ini mengungkapkan bahwa konstruksi atau penyajian awal dapat dibuat lebih sederhana secara kognitif dan dapat dipahami lebih baik oleh siswa jika konstruksi tersebut berisi notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Ini berarti untuk menyatakan sebuah rumus, notasinya harus dapat dipahami oleh anak dengan tidak rumit dan mudah untuk dimengerti. Notasi yang diberikan tahap demi tahap ini sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Dalam pendekatan spiral, setiap ide-ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan. Kemudian yang kedua ada dalil notasi. Dalil ini mengungkapkan bahwa konstruksi atau penyajian awal dapat dibuat lebih sederhana secara kognitif dan dapat dipahami lebih baik oleh siswa jika konstruksi tersebut berisi notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Ini berarti untuk menyatakan sebuah rumus, notasinya harus dapat dipahami oleh anak dengan tidak rumit dan mudah untuk dimengerti. Notasi yang diberikan dalam tahap demi tahap ini sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Penyajian seperti ini dalam matematika merupakan pendekatan spiral. Dalam pendekatan spiral, setiap ide-ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan notasi-notasi yang bertingkat. Pada tahap awal mengatasi ini sederhana, diikuti dengan notasi berikutnya yang lebih kompleks. Notasi yang terakhir, yang mungkin belum dikenal sebelumnya oleh anak, umumnya merupakan notasi yang banyak digunakan dan diperlukan dalam pembangunan konsep matematika selanjutnya. Yang ketiga ada dalil pengkontrasan dan keanekaragaman. Dalil ini menyatakan bahwa prosedur belajar gagasan-gagasan matematika yang berjalan dari konkret ke abstrak harus disertakan pengkontrasan dan keanekaragaman. Pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan pengubahan konsep dipahami dengan pendalaman. Diperlukan contoh-contoh yang banyak sehingga anak mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut. Anak perlu diberi contoh yang memahami rumus atau teorema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu diberi contoh-contoh yang tidak memenuhi rumusan, sifat, atau teorema, sehingga diharapkan anak tidak mengalami salah pengertian terhadap konsep yang sedang dipelajarinya. Konsep yang diterangkan dengan contoh dan bukan contoh adalah salah satu cara pengontrasan.
Melalui cara ini, anak akan mudah memahami arti karakteristik konsep yang diberikan tersebut. Sebagai contoh, untuk menjelaskan pengertian persegi panjang, anak harus diberi contoh persegi belah ketupat, jajar genjang, dan segi empat lainnya selain persegi panjang. Dengan demikian, anak dapat membedakan apakah segi empat yang diberikan padanya termasuk persegi panjang atau tidak. Keanekaragaman juga membantu anak dalam memahami konsep yang disajikan karena dapat memberikan belajar bermakna bagi anak. Misalnya, untuk memperjelas pengertian bilangan prima, anak perlu diberi contoh yang banyak, yang sifatnya beraneka ragam. Perlu diberikan contoh-contoh bilangan ganjil yang termasuk bilangan prima dengan yang tidak. Anak harus diperlihatkan bahwa tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima, sebab bilangan tersebut habis dibagi oleh bilangan lain selain satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada dalil pengaitan atau konektivitas. Dalil ini menyatakan bahwa di dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan hanya dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Materi yang satu mungkin merupakan prasyarat bagi yang lainnya, atau suatu konsep tertentu diperlukan untuk menjelaskan konsep lainnya. Misalnya saja, konsep dalil Pitagoras diperlukan untuk menentukan triple Pitagoras atau pembuktian rumus kuadratis dalam trigonometri. Guru perlu menjelaskan bagaimana hubungan antara sesuatu yang sedang dijelaskan dengan objek atau rumus lain. Apakah hubungan itu dalam kesamaan rumus yang digunakan, sama-sama digunakan dalam bidang aplikasi atau dalam hal-hal lainnya. Melalui cara ini, anak akan mengetahui pentingnya konsep yang dipelajari dan memahami bagaimana kedudukan rumus atau ide yang sedang dipelajarinya itu dalam matematika. Anak perlu menyadari bagaimana hubungan tersebut karena antara sebuah bahasan-bahasan matematika lainnya saling berkaitan. Kemudian, berbagai jenis kegiatan dalam pembelajaran menerapkan dalil-dalil Brunner di atas diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti yang dikemukakan oleh Edgar Dale dalam bukunya Audiovisual Methods in Teaching, sebagaimana dikutip Heinrich Mollenda dan Russell pada setiap jenjang pendidikan. Demikian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.